Nah, ini akan berdampak pada rusaknya jaringan tubuh karena pembekuan air yang menyebabkan sel-sel mengembang. Oleh karena itu, Tomorrow Bio sudah menyiapkan antisipasinya, geng, dengan menggunakan sebuah proses. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang kita rasakan itu berkembangnya benar-benar gila banget. Sudah berkembang secara masif seiring berjalannya waktu. Nah, yang tadinya kita hanya bisa menonton film di bioskop, terus beralih ke TV, dan sekarang sudah bisa kita tonton di handphone. Setiap hari kita membawa barang-barang canggih ini kemana-mana. Begitu juga dengan kemajuan di dalam bidang medis. Seperti yang akan gue bahas di video kali ini mengenai sebuah perusahaan yang menurut gue bikin merinding banget. Mereka menyediakan layanan untuk membekukan jenazah. Mungkin fenomena yang kayak gini awalnya cuma bisa kita temukan di film-film fiksi ilmiah. Ya, salah satu contohnya seperti film The Passengers yang dirilis pada tahun 2014 dan film-film lain yang sejenisnya. Tapi ternyata nih, geng, di dunia nyata udah ada fasilitas seperti ini disediakan oleh sebuah perusahaan yang diberi nama Tomorrow Bio. Tujuan dari perusahaan ini dibentuk untuk membekukan jenazah orang-orang yang sudah meninggal, yang mana nantinya diharapkan ketika suatu hari ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan sudah semakin canggih dan sudah bisa membangkitkan atau menghidupkan kembali orang tersebut, maka jenazah-jenazah ini akan dicoba untuk dihidupkan kembali. Gimana tuh, geng? Apa kalian ada yang mau dibekukan kalau udah meninggoy supaya nanti kalian dibangkitkan lagi? Dan pertanyaannya, apakah ada yang mau seperti itu? Jawabannya tentu ada. Bagi mereka yang memiliki uang yang banyak, karena memang untuk melakukan pembekuan ini membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah, banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang penting, atau justru orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap orang lain. Misalkan nih, dia pengen banget membekukan seorang ilmuwan yang sudah meninggal dengan target tuh ilmuwan suatu hari bisa hidup lagi. Nah, itu ada tuh orang kaya yang mau membiayai itu. Dan rumornya nih, geng, ada satu tokoh terkenal yang sampai saat sekarang ini masih dibekukan jasadnya, yaitu Walt Disney. Ya, siapa yang nggak tahu Walt Disney gitu ya? Karya-karya filmnya, karya-karya dunia hiburannya sampai sekarang masih berjalan meskipun dia sudah meninggal dunia. Turn back the calendar to the beginning of Disneyland's second. Yang mana Walt Disney ini sampai sekarang dikatakan jasadnya itu belum dihilangkan, belum dikubur, belum dikremasi, tetapi melainkan masih diawetkan dengan tujuan agar bisa dihidupkan kembali di masa depan. Dan ada sebuah teori konspirasi mengapa film Frozen, ya film Frozen karya Disney gitu ya, itu dibuat. Yang mana kalau sampai saat ini kalian searching kata Frozen di internet, baik itu sosial media atau mungkin di Google gitu, pasti yang akan keluar ya kartun Frozen. Yang mana dikatakan itu sengaja diciptakan supaya apabila kalian mencari Frozen, yang keluar itu bukannya Walt Disney yang sudah dibekukan. Nah, jadi untuk menutupi atau menimpa berita-berita kebenaran tentang Walt Disney yang sudah dibekukan. Dan kabarnya juga tubuhnya itu disimpan di sebuah ruangan yang saat ini di atasnya sudah dibangun Disneyland. Nah, hari ini kita akan membahas nih selengkapnya tentang proses tersebut dan apakah pembekuan jasad ini terbukti menghidupkan orang yang sudah meninggal atau enggak, dan bagaimana teori konspirasi tentang Walt Disney tadi yang sudah dibekukan. Langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan perusahaan yang memfasilitasi pembekuan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi geng, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue bakal membahas dulu nih mengenai perusahaan Tomorrow Bio.
Jadi Tomorrow Bio ini berdiri sejak tahun 2019, didirikan oleh seorang dokter yang bernama Emil Kendziora. Emil ini adalah seorang dokter medis yang melakukan pelatihan dan menghabiskan beberapa tahun di dalam hidupnya sebagai peneliti kanker dan pebisnis sebelum akhirnya mendirikan perusahaan tersebut, perusahaan Tomorrow Bio tadi. Dia ini memiliki tujuan ingin berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang bisa memperpanjang umur seseorang atau kehidupan seseorang. Yang mana setelah belajar dan melakukan banyak penelitian, Emil ini akhirnya sadar kalau ilmu pengetahuan itu tidak berkembang secepat yang dia kira. Sehingga akhirnya Emil ini memutuskan untuk fokus kepada biostasis. Nah, apa itu biostasis? Jadi biostasis ini sendiri adalah sebuah program untuk memperlambat proses metabolisme di dalam tubuh sehingga tubuh kita atau organ tubuh kita itu tidak cepat menua dan rusak. Dan logiknya nih ya, kalau tidak cepat tua dan tidak cepat rusak, maka tubuh kita itu bakal semakin lama matinya gitu kan. Jadi bisa dikatakan kematiannya jauh lebih lambat. Singkat cerita nih geng, setahun kemudian ada seseorang yang bernama Fernando Azevedo Pinheiro. Dia ini seorang pebisnis yang sudah berpengalaman. Dia tiba-tiba memutuskan untuk join ke perusahaan yang didirikan oleh Emil tadi. Dan dia menjabat sebagai COO yang merupakan singkatan dari Chief Operating Officer atau Direktur Operasional di dalam perusahaan yang dibentuk oleh Emil ini. Perusahaan ini sendiri berlokasi di pusat kota Berlin, Jerman. Dan seperti yang kita tahu, kalau berbicara soal dunia medis, Jerman memang juaranya. Walaupun pusat dari perusahaan tersebut berada di Berlin, tapi Tomorrow Bio ini juga memiliki tim yang ada di Amsterdam, Belanda, dan kedepannya akan membuat juga tim di negara lain, yaitu di salah satunya di Zurich, Swiss, dan juga Amerika Serikat. Perusahaan ini, geng, itu mengklaim kalau sebelum mereka meluncurkan fasilitas untuk membekukan manusia, mereka sudah terlebih dahulu melakukan percobaan untuk membekukan 6 orang dan 5 hewan yang sudah meninggal. Karena sudah mengklaim kalau mereka sudah melakukan uji coba terlebih dahulu, akhirnya membuat orang-orang menjadi percaya kepada mereka kalau memang metode tersebut efektif dan berfungsi. Mereka rela menghabiskan uang sebesar 170.000 pound sterling atau setara dengan 3,4 miliar rupiah untuk percobaan tersebut. Tapi Tomorrow Bio justru menawarkan pilihan yang lebih murah dengan harga 63.000 pound sterling atau setara dengan 1,2 miliar rupiah untuk orang-orang yang mau memakai jasa mereka. Nah, tapi untuk yang 63.000 pound sterling yang dibekukan itu hanya otak aja, geng. Jadi bukan seluruh tubuh. Jadi walaupun harus menghabiskan uang yang tidak sedikit, ternyata banyak orang yang tertarik untuk membekukan dan berharap akan dihidupkan kembali di masa depan. Walaupun mereka cuma punya uang nggak sebanyak ya berapa tadi? 3,4 miliar gitu ya. Mereka cuma punya 1,2 miliar. Ya setidaknya otak mereka masih bisa dibekukan. Dengan harapan suatu hari otak mereka bisa ditanam ke tubuh orang lain supaya mereka hidup lagi. Gila. Dan kebanyakan dari orang-orang yang mau memakai jasa ini berusia rata-rata 36 tahun. Tapi banyak juga dari mereka yang nggak berharap akan meninggal dalam waktu sedekat itu atau sengaja untuk menewaskan diri agar mereka bisa langsung dibekukan. Dan terus timbul pertanyaan, mengapa banyak orang kaya yang akhirnya mendaftarkan diri ke perusahaan tersebut kalau mereka sendiri sebenarnya masih takut meninggal dunia dalam waktu dekat? Nah, jadi dikatakan fungsi dari perusahaan ini adalah ketika suatu hari atau suatu waktu mereka akan meninggal, Tomorrow Bio akan menghubungi keluarga terdekat mereka dan memberitahu keluarganya kalau mereka sudah mendaftar di sana dan jenazahnya tidak boleh dimakamkan atau dikremasi sesuai dengan keinginan si pemilik tubuh atau keinginan si orang itu. Karena dia sudah mendaftar di Tomorrow Bio, maka dia akan dibekukan sesuai dengan keinginan mereka ketika masih hidup dan mereka juga sudah membayar. Karena proses pembusukan pada jasad itu cukup cepat, sehingga Tomorrow Bio itu mempekerjakan banyak sekali timnya yang akan selalu siap siaga, memiliki banyak ambulans dengan segala fasilitas pendukung di dalamnya. Yang mana setelah mereka menghubungi keluarga dari orang yang sudah mendaftar, perusahaan itu akan menunggu dokter yang nantinya akan menyatakan apakah orang tersebut benar-benar sudah meninggal atau belum. Kalau sudah, maka tim medis dari Tomorrow Bio akan langsung menjemput si jasad yang sudah meninggal itu menggunakan ambulans dan akan mengangkutnya di dalam ambulans tersebut. Yang mana ambulans itu sendiri sudah disediakan sebuah bak yang berisikan es dan juga tim medis yang berada di dalam ambulans akan memijat jantung si jasad untuk memperlambat pembusukan supaya aliran darahnya masih mengalir layaknya orang yang masih hidup. Right, please. We have medical teams. These are the medical teams that basically pick people up and do the procedure. You need to do it extremely quickly after the heart stops.
Lalu geng, selama dalam perjalanan menuju lokasi di mana mereka akan dibekukan, tim medis ini bakal menurunkan suhu tubuh dari jenazah tersebut sampai ke minus 80 derajat Celcius. Yang mana biasanya kalau tubuh kita yang masih normal lalu diturunkan dengan suhu yang sangat rendah kayak gitu, maka air yang berada di dalam sel-sel tubuh bakal membeku dan mengembang menjadi kristal es. Nah, ini akan berdampak pada rusaknya jaringan tubuh karena pembekuan air yang menyebabkan sel-sel mengembang. Oleh karena itu, Tomorrow Bio sudah menyiapkan antisipasinya geng dengan menggunakan sebuah proses yang disebut dengan cryoprotection, yaitu sebuah proses perlindungan sel, jaringan, atau organ dari kerusakan akibat pembekuan pada suhu yang sangat rendah dengan menggunakan bahan kimia yang disebut dengan cryoprotectants untuk mencegah pembekuan kristal es tersebut sehingga sel dan jaringan di dalam tubuh akan tetap utuh meskipun sudah dibekukan. Lalu biasanya nih geng, jenazah-jenazah tersebut nggak akan dibawa ke kantor perusahaan Tomorrow Bio, tetapi justru bakal dibawa ke Swiss, yang mana di sana mereka memiliki organisasi yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut yang bernama Europe Biostasis Foundation. Nah, di sana semua jenazah yang sudah membayar, ya kan, sudah mendaftarkan diri akan didinginkan, dibekukan secara bertahap sampai menyentuh suhu minus 196 derajat Celcius selama 10 hari. Prosesnya bahkan gak berhenti sampai di situ aja geng, karena setelah jenazah tersebut didinginkan selama 10 hari, mereka akan ditempatkan di sebuah wadah baja setinggi 3,2 meter yang nantinya akan diisi oleh nitrogen cair untuk tetap mendinginkan suhu tubuh mereka. Dan proses tersebut dinamakan dengan cryopreservation. Setelah selesai dilakukan hal tersebut, wadah baja akan diisolasi menggunakan vakum agar nitrogen cair yang sudah dituangkan ke dalam wadah baja tadi tidak merembes keluar dan tidak seperti freezer yang pada umumnya geng yang membutuhkan listrik gitu. Wadah baja tersebut akan tetap dingin asalkan nitrogen cairnya diisi ulang secara berkala. Jadi nggak pakai listrik. Kalau seperti itu, proses pembekuan jenazah tersebut akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka melalui proses tersebut, mereka akan pasti kembali hidup? Kan itu, udah dibekuin bertahun-tahun. Bahkan yang bekerja untuk menjaga pembekuan itu udah mati, ganti orang lagi, mati, ganti orang lagi. Tapi, apakah benar bisa dihidupkan? Nah, ini yang menurut gua nih ya, agak gambling. Karena perusahaan Tomorrow Bio juga, itu nggak bisa memberikan jaminan pasti mengenai hal tersebut. Mereka sampai detik ini masih berusaha terus mencari cara untuk bisa menghidupkan para jenazah manusia ini. Dan mereka hanya mengatakan para jenazah tersebut akan diawetkan sampai nanti di masa depan suatu hari akan ada ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang bisa membuat seseorang bisa hidup kembali setelah meninggal. Nah, kapan waktu tersebut? Nggak ada yang tahu pasti. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, atau 50 tahun lagi. Ya intinya, Tomorrow Bio ini hanya menyediakan fasilitas untuk membekukan para jenazah sampai nanti tiba waktunya. Teknologi sudah memungkinkan untuk bisa menghidupkan orang metong. Nah, jadi memang nggak ada jaminan kapan pastinya hal tersebut. Tapi kebayang nggak geng? Mereka yang berharap akan ada teknologi itu udah membayar miliaran semasa hidup mereka. Terus ya gue nggak tahu nih kalau di dalam agama kalian nih geng. Kalau gue kan Islam. Nah mungkin kepercayaan umat muslim terhadap agama Islam dikatakan jenazah itu nggak boleh lama-lama didiamkan dan tidak dikubur. Karena itu akan menyiksa sang mayit atau akan menyiksa jenazah. Nah tapi kebayang nggak geng? Kalau berpuluh-puluh tahun ya kan? Berpuluh-puluh tahun nggak dimakamkan gitu ya. Ya menurut ajaran Islam itu sakit banget tuh jenazah dibekukan sepanjang tahun dan sepanjang tahun itu dia mengalami ya siksa kubur lah. Walaupun nggak dikubur tapi dia mengalami siksa kubur. Tapi gue nggak tahu deh kalau orang nggak dikubur mengalami siksa beku kali ya, siksa apa? Siksa botol karena kan dia dalam botol ya. Nggak tahu deh. Pokoknya gue nggak mau sotoy. Nah gimana kalau di dalam agama kalian tuh geng? Kepercayaannya gimana? Ini benar-benar gambling banget. Lalu geng, timbul pertanyaan lagi. Gimana kalau perusahaan Tomorrow Bio ini nggak bisa bertahan selama itu sampai teknologi tersebut ditemukan? Apakah jasad-jasad tersebut akan dibuang atau justru dikembalikan kepada pihak keluarganya? Lalu bagaimana dengan uang mereka yang sudah mereka bayar kepada Tomorrow Bio? Apakah ada jaminan untuk dikembalikan lagi? Nah, jadi dari informasi yang gue dapat nih, menurut artikel Daily Mail, kalau hal tersebut sampai terjadi, sisa-sisa aset perusahaan itu bakal diserahkan ke organisasi perawatan milik Tomorrow Bio yang lain yang bernama Tomorrow Patient Care Foundation. Nah, jadi mereka tuh sudah mempersiapkan lah segala hal atau kemungkinan terburuknya. Tomorrow Bio mengatakan kalau di perusahaan mereka ada sisa sebesar 100.000 pound sterling atau setara dengan 2,02 miliar rupiah yang mereka sisihkan untuk proses penyimpanan dan perawatan. Maka nanti si jenazah tersebut akan mengambilnya kembali setelah mereka bisa dihidupkan. Gila, enak banget hidup lo ya, meninggoy. Suatu hari bisa dihidupkan, abis hidup lagi lo bisa ambil tabungan gitu. Jadi istilahnya ada simpanan nanti kalau hidup lagi di perusahaan Tomorrow Bio.
Gila manusia. Nah terus gimana semisalnya Tomorrow Bio ini bangkrut ketika teknologinya belum ditemukan? Nah tapi bisa jadi nih uang tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga. Jadi uang tabungan tadi itu bakal dikasih ke keluarga dan jadi santunan lah gitu. Nah tapi pertanyaan selanjutnya nih, apakah uang tersebut benar-benar akan dikembalikan atau justru malah dikorupsi gitu kan? Nah terlalu banyak yang tidak jelas menurut gua, geng. Jadi Tomorrow Bio ini apa ya? Kalau dilihat-lihat lebih kepada orang-orang yang pengen nyari duit mungkin ya, tapi usaha mereka ya patut diacungi jempol juga gitu. Membekukan jenazah bertahun-tahun, dan bayangin tuh kerjaan karyawannya kalau ditanya, kerja di mana lo? Tomorrow Bio. Ngapain? Ngawetin mayat. Udah berapa tahun? Udah 10 tahun nih gue di sini nih. Gila. Aduh, gue gak habis pikir deh. Dan jaminan untuk bisa menghidupkan mereka kembali aja itu nggak ada gitu. Gimana caranya orang-orang bisa menjamin mereka juga bakal memberikan santunan tadi, uang tadi? Jadi semuanya masih abu-abu banget, geng. Dan meskipun begitu, faktanya tetap ada aja yang tertarik untuk bisa dibekukan dengan harapan bisa dihidupkan kembali di masa depan. Karena sampai sejauh ini ada sekitar 650 orang yang sudah mendaftarkan diri ke Tomorrow Bio dengan harga 50 euro atau kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 852.000 rupiah setiap bulannya. Dan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Tomorrow Bio pada tahun 2023, di antara 650 orang tersebut ada sebanyak 149 anggota yang berasal dari Jerman, 30 orang berasal dari Prancis, dan 30 orang dari Inggris. Tuh, orang Amerika belum ada yang daftar, Korea belum ada, Asia belum ada, Cina apalagi tuh. Padahal Cina tuh kan yang paling percaya dengan teknologi, tapi mereka aja nggak daftar ya kan, karena mereka yakin setelah meninggoy ya meninggoy gitu. Terus kenapa orang-orang mau untuk mendaftar di Tomorrow Bio? Dikatakan menurut COO dari Tomorrow Bio yaitu Fernando, alasan orang-orang mau mendaftar di perusahaannya ini bermacam-macam. Ada yang merasa tertarik dengan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan tersebut, yang mana itu adalah hal yang sangat menakjubkan kalau difikirkan saat ini. Ada juga yang merasa takut akan meninggoy. Nah, sehingga dengan membukukan tubuh mereka, ada harapan di diri mereka kalau mereka bisa memperpanjang hidup dan hidup kembali nantinya. Nah, ada beberapa yang merasa kalau waktu mereka ketika hidup yang rata-rata hanya bisa sampai umur 60 dan 80-an, terlalu sebentar bagi mereka untuk bisa menikmati hidup. Sehingga ya mereka yang kaya-kaya ini masih pengen hidup ratusan tahun untuk menikmati kekayaan dan kesejahteraan hidup mereka. Mereka ingin hidup kembali suatu hari dan mewujudkan semua keinginan yang mereka impikan selama ini. Nah, bahkan di antara mereka juga ada yang ingin agar hewan peliharaannya juga ikut dibekukan agar mereka masih bisa bertemu dengan hewan tersebut nantinya di masa depan. Fernando sendiri sebagai COO dari Tomorrow Bio itu sudah memutuskan untuk membekukan tubuhnya juga sama seperti anggota lain karena dia yakin suatu hari bakal bisa dihidupkan kembali. But what about cryopreservation for the average person? Many people assume that cryopreservation is only for the rich based on these kinds of media reports. Benar-benar sebuah pemikiran ya orang-orang kaya yang takut meninggoy ya, geng. Ya kalau dibilang ya nggak ada iman gitu. Ya tapi jujur aja gue sendiri juga takut meninggoy, cuman nggak segitunya gitu. Terus geng, selain Tomorrow Bio, apakah ada perusahaan lain yang juga bergerak di bidang yang sama? Jawabannya ada. Yaitu perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk membekukan jenazah kayak gini. Ada salah satunya yang bernama Alcor Life Extension Foundation. Mereka ini berpusat di Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat. Nah makanya Amerika tuh belum ada Tomorrow Bio tadi, karena mereka sudah punya foundation mereka sendiri atau perusahaan sejenis milik mereka sendiri. Di websitenya si Alcor Life Extension tadi ada sekitar 234 pasien dan 144 member di sana. Nah ini nggak tahu ya, geng, apa yang dimaksud dengan pasien ini. Apakah Alcor ini sudah membekukan sebanyak 234 orang atau 234 orang ini masih hidup tapi menjadi pasien untuk layanan kesehatan milik mereka? Ini masih rancu. Atau justru 234 ini orang yang baru mendaftar? Ini juga belum ada kabar yang jelas. Tapi nggak cuma Alcor, ada perusahaan serupa juga di Amerika, tepatnya di daerah Michigan yang bernama The Cryonic Institute. Perusahaan yang satu ini menyediakan proses pembukuan untuk hewan kesayangan. Jadi bukan untuk manusia. Hewan kesayangan dibekukan, tapi ya nggak ada pilihan untuk hidup sih. Tapi lebih tepatnya ya udah dibekukan terus kayak ya udah lo simpen gitu daripada dikubur terus lo nggak bisa lihat dia lagi gitu. Nah jadi kurang lebih kayak yang tadinya makhluk hidup hewan kesayangan dijadikan pajangan setelah dibekukan. Dan terus ada lagi perusahaan sejenis ini juga, tetapi kali ini di negara besar yang berbeda, yaitu di Rusia, yang bernama Cryorus, yang menurut websitenya sudah ada 600 orang yang sudah setuju untuk dibekukan nantinya. Dan yang sudah dibekukan saat ini sudah ada 97 orang dan 67 hewan peliharaan. Jadi sekitar 503 orang masih menunggu gilirannya untuk dibekukan. Karena udah ada 600 kan yang mendaftar, 97-nya sudah dibekukan.
Nah lalu geng, melihat banyaknya orang yang mendaftarkan diri mereka ke perusahaan-perusahaan tersebut, nggak menutup di antara mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan selebriti juga. Bahkan ada beberapa nama nih geng yang dikabarkan sudah membuat rencana untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, ada seorang DJ terkenal yang bernama Steve Aoki dan juga kreator dari Family Guy yaitu Seth MacFarlane. Tapi geng, ada sebuah isu atau konspirasi kalau di antara orang-orang terkenal tersebut sudah ada yang pernah menjalankan proses pembukuan itu, yaitu Walt Disney, sang pembuat Mickey Mouse, program stasiun TV Disney, dan wahana permainan Disneyland serta Disney Sea. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kenapa sekelas Steve Aoki yang orangnya modern banget serta kreator dari Family Guy yaitu Seth MacFarlane tadi mau mendaftarkan diri untuk dibekukan suatu hari ketika mereka meninggal, ya karena mereka terinspirasi dari Walt Disney. Orang seperti Walt Disney aja bersedia untuk dibekukan supaya suatu hari bisa dihidupkan. Ya kenapa enggak sekelas Steve Aoki juga mau gitu. Nah, sekarang menarik nih kayaknya untuk kita bahas tentang konspirasi Walt Disney yang dikabarkan jenazahnya sampai sekarang masih dibekukan dengan harapan suatu hari bisa dihidupkan kembali. Walt Disney memiliki nama lengkap Walter Elias Disney yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1901 di 1249 Trip Avenue, Chicago. Dia ini pernah membuat sebuah perusahaan animasi bersama dengan rekannya yang bernama UB Iwerks, yang mana perusahaan tersebut mereka beri nama Iwerks Disney Commercial Artists tepat pada bulan Januari tahun 1920. Dari perusahaan tersebut mereka membuat sketsa kartun animasi hitam putih dan membuat film berdurasi 7 menit yang berjudul Alice in Cartoonland. Tetapi di saat itu ternyata usaha mereka ya berakhir menyedihkan. Mereka ini ditipu oleh seorang film distributor dari New York sehingga perusahaan yang mereka dirikan itu terpaksa mengajukan kebangkrutan 3 tahun kemudian pada tahun 1923. Setelah kejadian itu, Walt Disney akhirnya memilih untuk pindah ke California bersama dengan saudara laki-lakinya yang bernama Roy. Nah, mereka setelah pindah ke California akhirnya mencoba untuk bangkit. Mereka mencoba untuk memproduksi kartun serial Alice di mana mereka juga bekerja sama dengan Iwerks lagi yang temannya yang sebelumnya. Mereka di saat itu kemudian melakukan berbagai percobaan untuk menciptakan sebuah karakter baru yang kemudian akhirnya terlahirlah karakter yang sangat terkenal yaitu Mickey Mouse. Setelah itu, Mickey Mouse ini mulai debutnya pada tahun 1928 di film yang berjudul Steamboat Willie dan gak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka, ya terutama untuk karakter Mickey Mouse itu akhirnya meledak dan terkenal. Dan kemudian 1 tahun setelahnya yaitu 1929 di dalam film The Carnival Kid, Walt Disney lah yang menjadi pengisi suara untuk Mickey Mouse sampai dengan tahun 1947. Benar-benar perjuangan yang amat gila-gilaan sebelum menjadi seorang triliuner atau miliarder orang terkaya di dunia. Hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. Dan mulai dari sinilah banyak karakter lain yang mulai bermunculan, yang mulai dikenalkan oleh Disney di saat itu, mulai dari Minnie Mouse, Pluto, Goofy, dan Donald Duck atau Donald Bebek. Nah, animasi yang dibuat oleh Walt Disney, salah satunya Mickey Mouse, terus menjadi terkenal geng, yang membuat Walt Disney akhirnya menjadi seorang animator yang sangat sukses. Kesuksesannya terus berlanjut sampai akhirnya dia berhasil membuat wahana hiburan yang bernama Disneyland, dan pertama kali dibuatnya itu di California pada tanggal 17 Juli tahun 1955. Nah, karena di saat itu Disneyland menawarkan banyak wahana dengan menghadirkan banyak karakter yang diciptakan oleh Disney sendiri dan menjadi daya tarik bagi Disneyland untuk bisa membuat anak-anak dan keluarga berkunjung ke sana. Nah, karena kesuksesan inilah Walt Disney merencanakan untuk membuat Disneyland lagi di daerah lain, yaitu Florida. Nah, namun geng, ketika masih dalam tahap pembangunan di tahun 1966, ternyata Walt Disney ini didiagnosis menderita kanker paru-paru dan akhirnya umurnya nggak panjang. Dia meninggal dunia pada tanggal 15 Desember tahun 1966 ketika usianya 65 tahun. Dan kalau berdasarkan berita yang diketahui, dikatakan Walt Disney ini dikremasi atau dibakar dan abunya disimpan di Forest Lawn Cemetery yang berada di Los Angeles. Nah, namun di saat itu geng, banyak isu yang mengatakan ini isunya ya, kalau sebenarnya berita itu bohong. Kalau meninggalnya Walt Disney itu emang benar, tapi Walt Disney ini dikabarkan tidak dikremasi atau tidak dibakar, tidak dileburkan jasadnya, melainkan jasadnya itu justru dibekukan dan masih utuh sampai sekarang. Tapi nggak diketahui nih tentang rumor ini berawal dari mana. Namun ini semua mulai beredar di awal tahun 1967, beberapa minggu setelah Walt Disney meninggal dunia. Yang mana di saat itu ada seorang reporter dari surat kabar
yang bernama The National Spotlight itu mengklaim kalau dia pernah menyelinap masuk ke dalam rumah sakit Saint Joseph yang ada di Burbank yang berada tepat di seberang jalan dari studio milik Walt Disney. Dan tempat tersebut merupakan tempat dia dirawat selama dia sakit. Berdasarkan cerita dari reporter ini, dia menyamar sebagai seorang petugas dan masuk ke dalam sebuah ruangan penyimpanan di mana dia sempat melihat adanya Walt Disney berada di dalam tabung tempat jenazahnya dibekukan. Saat itulah mulai banyak rumor nih, ternyata Walt Disney nggak dikremasi, nggak dikubur. The rumor I heard at school was that it was actually just his head that was preserved, which I suppose would take up less space in a freezer. Lalu berlanjut di tahun 1969, majalah Prancis yang bernama IC Paris dan majalah Amerika yang bernama The National Tatler itu kembali menyebarkan rumor tersebut dengan mengatakan kalau es yang membekukan Walt Disney akan mencair pada tahun 1975. Dibikinlah tuh isunya. Nah, bahkan ada rumor yang mengatakan kalau tempat di mana jenazah Walt Disney ini dibekukan dan disimpan itu berada di bawah wahana Disneyland, yaitu wahana Pirates of Caribbean. Jadi pembangunan dari wahana tersebut dimaksudkan untuk menutupi kebenaran kalau sebenarnya Walt Disney berada di sana. Wah, gila. Kalau memang bener merinding banget gak sih, geng? Selama ini ya berarti anak-anak kecil yang main di sana itu di atas tempat penyimpanan jenazahnya Walt Disney. Levels. First of all, the article this came from was published in Daily News Reported, which is a satirical website that very clearly says, not quite daily. Nah, lalu singkat cerita, karena isu tersebut terus berkembang di tengah-tengah masyarakat dan membuat banyak orang yang percaya, bahkan ketika internet mulai banyak digunakan nih ya, internet udah mulai bisa diakses. Kan biasanya zaman dulu pertama kali internet itu mulai banyak yang pakai, itu orang-orang nyari video gore, video-video konspirasi, misteri, gampang banget, tinggal Google. Bahkan video-video tidak senonoh juga banyak karena dulu peraturannya belum jelas. Isu mengenai Walt Disney ini di saat itu menjadi banyak sekali di internet. Dan bisa gue katakan ini adalah isu pertama yang bisa masuk ke internet. Kalau kita mencari kata kunci yang berhubungan dengan pembekuan jenazah dengan keyword misalkan kayak cryogenical atau pembekuan atau freeze atau freezing atau justru frozen, maka akan muncul tuh isu mengenai konspirasi dari Walt Disney yang dibekukan. Nah, ternyata karena internet sudah mulai bisa diakses oleh semua orang dan orang mulai iseng nih nyari-nyari tentang Walt Disney, keluarganya nggak nyaman. Di saat itu keluarganya mencoba untuk memblokir nih semua berita tentang Walt Disney ini. Tapi sayangnya nggak segampang itu untuk memblokir semua berita yang ada di internet. Karena internet itu nggak ada batasnya, nggak ada pagernya. Jadi nggak bisa dikontrol. Ya maksudnya nggak bisa dikontrol dengan ya sepenuhnya lah. Dihapus satu, diblokir satu bakal ada lagi. Nah akhirnya untuk mensiasati hal tersebut dan menghindari isu ini bisa tersebar di masyarakat, keluarganya yang nggak mau orang lebih banyak tahu tentang Walt Disney yang dibekukan, kabarnya keluarganya ini mencoba untuk membuat sebuah film animasi yang berjudul Frozen. Nah, pasti ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa emang kalau membuat film Frozen emang bisa nyembunyiin fakta tentang Walt Disney yang dibekukan? Nah, ternyata nih geng, film Frozen ini dikabarkan sengaja dibuat agar kalau kalian cari kata Frozen di internet, maka yang muncul itu adalah film animasi Frozen yang lucu, yang mengembirakan, yang cantik gitu. Bukannya konspirasi mengenai Walt Disney lagi. Nah, dengan begitu, pihak keluarga Disney itu tidak perlu dengan susah payah mengaburkan fakta tentang Walt Disney yang dibekukan. Jadi kalau cari kata Frozen, maka yang keluar adalah film kartun. Kalau memang konspirasi tersebut nggak benar, seharusnya pihak dari Walt Disney itu bisa memberikan klarifikasi atau pembuktian tentang hal ini. Karena sebenarnya ini sudah menjadi pembicaraan banyak orang. Dan kalau memang Walt Disney setelah meninggal itu dikremasi dan abunya disimpan, ya harusnya ditunjukkan aja ke masyarakat ramai, bukan malah menutupi kecurigaan orang-orang dengan membuat film animasi. Karena kalau caranya seperti itu, bukannya orang-orang semakin percaya dan bahkan semakin membuat orang-orang menjadi curiga seperti ada yang ditutup-tutupi dari meninggalnya Walt Disney. Nah, jadi geng, gimana tuh geng? Menurut kalian tentang Walt Disney dan teori konspirasi kalau dia dibekukan? Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai fasilitas untuk membekukan manusia yang sudah meninggal dunia yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan agar suatu hari manusia-manusia yang sudah meninggal itu nantinya bisa dihidupkan lagi. Kalian tim yang percaya kalau manusia bisa dihidupkan lagi dengan teknologi atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.